Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fani Indrani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 11 yaitu Create, View, and Edit Files. 1. stdin, stdout, dan stdr. Apa itu stdin, stdout, stdr? Jadi gambarannya seperti ini. stdin itu singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux seperti perintah ls, rm, pwd, cd, mv, dan lain-lain. Lalu terdapat juga stdout dan stdr. Jadi ketika kita memasukkan input itu pasti akan keluar stdout ataupun output. stdout merupakan output yang diberikan oleh Linux. Misalkan kita memasukkan perintah ls, maka akan diproses, lalu akan keluar output isi dari direktori yang kita ls. Sedangkan stdr itu merupakan standar error. Misalkan kita melakukan perintah ls, padahal ls itu digunakan untuk melihat isi direktori, maka itu akan keluar error ataupun stdr. Oke, langsung saja kita buka Debian servernya, lalu buka terminal. Saya ls terlebih dahulu. ls ini adalah spesifikasi input atau stdin. Sedangkan yang dir A, dir B, dokumen, musik, public, dan lain-lain ini itu merupakan spesifikasi stdout atau outputnya. Dan contoh, ini saya mau bikin file dengan touch test.txt. Lalu saya cd test.txt. Nah, dia akan menampilkan stdr atau error karena task itu bukan direktori, melainkan dia adalah file. Lalu di sini saya mau kasih tahu gimana caranya kita bisa menyimpan output kita pada suatu file. Jadi contohnya seperti ini. Saya ls terlebih dahulu. Maka dia akan langsung menampilkan output seperti ini. Nah, kita buat output ini masuk ke dalam file. Jadi seperti ini. Saya ketik ls, tanda lebih dari, lalu show.txt. Jadi perintah ini itu berarti saya melakukan ls. Lalu outputnya disimpan di dalam file show.txt. Walaupun show.txt-nya itu belum saya buat. Sekarang saya coba ls. Show.txt-nya akan langsung otomatis terbuat. Di sini kita coba lihat output direktori home ini yang tadi kita simpan di show.txt dengan perintah cat show.txt. Nah, jadi perintah cat itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah file dan bisa kalian lihat output dari direktori home. Di direktori ini itu tersimpan pada show.txt. Lagi di sini saya akan membuat direktori baru dengan mkdir test12. Lalu saya ingin membuat file di dalamnya seperti ini. Touch. Nah, ketika saya ls test12, dia akan menampilkan output isi test.txt yang tadi saya buat. Lalu di sini saya mau membuat output dari test12 juga tersimpan di show.txt. Caranya sama seperti sebelumnya dengan ls test12
Ini berarti saya mau melihat isi atau output dari tes 12. Namun dia tidak langsung muncul secara langsung, tapi output tersebut akan tersimpan di show.txt. Kita lihat di show.txt, get show.txt. Bisa kalian lihat outputnya, output dari tes 12 itu tersimpan di sini. Loh, kenapa output yang sebelumnya hilang? Itu karena kita hanya menggunakan satu tanda lebih dari saja. Jadi caranya biar output sebelumnya itu tidak tertimpa dengan output setelahnya. Di sini kita ls lalu kita get show.txt. Kita ls lebih dari 2 kali. Kita gunakan tanda lebih darinya 2 kali. Kita lihat dengan get show.txt. Nah, ini dia, bisa kalian lihat output dari home directory dan output dari tes 12 itu sudah masuk semua. Sudah tersimpan semua. 2. Pengenalan Vim. Vim merupakan software yang digunakan untuk memodifikasi atau mengedit atau menambah file pada Linux. Jadi misalkan kalian baru membuat sebuah file touch.txt dan kalian belum memodifikasi atau menambahkan apapun pada file tersebut, maka kalian bisa menggunakan Vim ini untuk memodifikasi. Kalian masuk terminal, di sini saya ketikkan V, lalu tab ya, bukan enter. Lalu di sini akan keluar outputan V, view, viewers, dan lain-lain. Tapi belum ada tim ini. Di sini karena memang pada defaultnya tim itu memang tidak ada pada virtual machine. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu. V ini sebenarnya sama dengan Vim. V ini model pembaruannya dari Vim, sedangkan Vim itu model jadulnya. Di sini kita bisa install Vimnya untuk mengedit file tag yang ada pada direktori ini. Contohnya seperti pada file task.txt, yaitu dengan apt min-get install vim enter. Ini dia karena kita tidak memiliki hak ataupun akses menginstal sesuatu di mode user. Jadi cara menginstalnya kita harus masuk dulu ke super usernya dengan su, lalu cd /root. Setelah itu baru kita ketikkan yang tadi apt Oke, di sini kita konfirmasi apakah ingin lanjut menginstal Vimnya. Kita ketik yes lalu enter. Nah, ini dia meminta untuk memasukkan drive. Lalu klik yang gambar CD ini. Ini sudah selesai ya. Kita ketik exit, terus kita V, lalu tab. Udah ada ya. Ini Vimnya. Oke, jadi seperti itu untuk penginstalan Vimnya. 3. Konfigurasi boot order. Jadi setelah kita menginstal Vim, lalu kita power off virtual mesinnya, ketika kita start lagi, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini karena pada proses penginstalan Vim,
kita memilih DVD karena seluruh proses instalasi pada Linux itu berada pada DVD. Kita matikan dulu. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang yang tadi, karena bukan berarti Debian kita hilang karena minta install ulang. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasinya pada setting. Lalu sistem. Di sini hard disk itu berada di barisan ketiga. Paling atas ada floppy dan selanjutnya ada optical. Sehingga ketika kita merunning Debian, maka dia akan menjalankan yang DVD dulu, yang mana itu membuat kita harus menginstal ulang Debian. Jadi di sini kita klik hard disk, kita tarik sampai ke yang paling atas. Kita taruh di hard disk. Kita oke. Kemudian kita coba start lagi. Nah, ini tampilannya sudah berubah, sudah tidak seperti ini lagi, sudah sama seperti pada sebelumnya. 4. Edit file dengan Vim. Langsung saja kalian buka terminal. Di sini saya ls terlebih dahulu. Ya, ada file task.txt. Saya mau lihat isi dari file task.txt-nya. Get text.txt. Masih kosong ya, masih belum ada huruf ataupun tulisan apapun. Nah, kita akan coba membuat task.txt ini terdapat huruf atau tulisan dengan menggunakan Vim. Caranya seperti ini. Kita ketikkan vim task.txt. Perintah itu artinya saya akan mengedit file .txt menggunakan software Vim. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa untuk bisa mengetik atau menambahkan sesuatu pada kolom ini. Maka kita harus masuk ke mode insert dengan mengenakan huruf I. Ini sekarang kita sudah bisa mengetik. Misalkan di sini saya tulis halo 1, enter, halo 2, halo 3, lalu enter. Untuk mengeset atau keluar dari sini, itu kalian harus mematikan mode insert dulu dengan cara tekan tombol Escape. Ini sudah keluar ya dari mode insert. Sekarang kita bisa save dengan cara ketik .2 W yang artinya white. Biasanya orang-orang mengkombinasikannya dengan kita enter. Sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat pada task.txt apakah ada tulisan yang tadi kita buat. Adanya dari hal 1 sampai 3. Lalu gimana jika kalian tidak ingin meng-save perubahan pada file? Kita coba lagi di sini vim task.txt. Ini kita tekan I, lalu di sini saya escape. Dan di sini kita ketikkan I lalu Q. Jangan ditambahi W, karena W itu artinya kita akan mengeset karena kita tidak mengesave. Jangan ditambahi W dan jangan lupa di sini kita tambahi tanda seru. Oke, kita bisa cek pada cat.txt-nya. Nah, halo 4 yang tadi kita tambahkan tapi tidak kita simpan nggak ada ya. Karena tadi kan kita memang tidak menyimpan atau cuma keluar saja. 5. Edit file dengan nano. Kalian bisa buka terminal. Saya ls terlebih dahulu. Di sini saya mau membuat file baru dengan touch
cth.txt. Mengedit file dengan nano, kita harus masuk ke super user dulu dengan show. Lalu kita masuk ke cd slash root. Oke, sekarang kita masuk ke nano dengan cara nano cth.txt. Sekarang kita sudah masuk ke nano. Misalkan di sini saya mau tuliskan contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Lalu kemudian untuk mengesave-nya itu kita tekan Ctrl X lalu Y lalu enter. Ketika kita cat cth.txt, seharusnya dia menampilkan apa yang sudah kita buat tadi. Dan ya, dia menampilkan apa yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti itu untuk mengedit file di nano. 6. Perintah more dan less. Langsung saja kalian buka terminal. Nah, di sini saya ingin melihat dari file boot.log, yang mana boot.log itu berada di dalam direktori log, dan log itu berada di dalam direktori file seperti ini: cat /var /log /boot.log. Nah, ini init ya. Jadi untuk melihat boot.log itu kita harus masuk ke super user dulu dengan su, lalu cd slash root. Setelah itu kita memasukkan yang tadi, cat /var /log /boot.log, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, bisa kalian lihat jika kita menggunakan cat, dia akan menampilkan keseluruhan output dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin melihat yang awal saja? Kita bisa gunakan more /var /log /boot.log lalu enter. Nah, ini dia hanya menampilkan halaman pertama ataupun output yang paling atas. Jika kalian ingin melihat output selanjutnya, kalian bisa tekan spasi, maka dia akan menampilkan halaman baru. Tapi jika kalian tekan enter, dia hanya akan menampilkan output baru satu baris saja. Nah, itu jika kalian menggunakan more. Saya view dulu. Lalu ada juga less. Ini yang more diganti less. Ya, sebenarnya sama kayak yang more. Dia juga bisa di enter. Nanti dia akan menampilkan satu baris output baru, dan ketika di spasi dia juga akan menampilkan satu halaman output yang baru. 7. Perintah head and tail. Head itu merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal output, dan tail itu merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Langsung saja kalian buka terminal. Nah, kalau sebelumnya memakai more and less itu akan menampilkan semua output. Kalau pakai head and tail itu akan menampilkan sisi akhir dan sisi awal dari output saja. Di sini kita masuk ke super user dulu dengan su. Lalu saya coba head. Nah, ini dia hanya menampilkan sisi awal pada output.log. Begitu juga dengan tail. Ketika kita enter,
dia menampilkan sisi akhir dari output. Ini kita juga bisa menentukan beberapa baris output yang kita inginkan. Contoh di sini saya ingin output dari put.log itu 5 baris. Berarti seperti ini. Head min r 5 slice var slice log slice put.log. Lalu enter. Ini dia hanya menampilkan 5 baris saja. Sekarang saya coba pada time, yaitu 7 baris saja. Tile min n 7 slice var slice log slice put.log. Nah, ini ada 7. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-11 ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.